Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara, para pecinta ilmu rahimakumullah, di dalam kesempatan kaji kita malam ini kita akan lanjutkan pengkajian kitab Minhajul Abidin yang pada malam ini sampailah kepada bab yang ke-6, Al-Babus Sadis, bab yang ke-6 mengenai Aqabatis Sadisah wa hiya Aqabatul Qawadih. Kita akan membicarakan tentang Aqabah, tanjakan atau gunung Qawadih, yaitu gunung pencacat ibadah, gunung pencacat. Alhamdulillah, di dalam kajian-kajian sebelumnya mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita serta inayahnya agar kita diberikan kefahaman tentang ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang juga sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita perolehi. Nah, di dalam kesempatan ini Aqabah Qawadih atau gunung pencacat amal ini harus betul-betul kita pahami, harus kita betul-betul pahami dengan benar. Dan gunung pencacat ini ada dua. Hal-hal yang akan mencacatkan amal kita, mencacatkan ibadah kita itu ada dua. Yang pertama, yang bisa mencacatkan amal kita, ibadah kita di dunia ini adalah ar-riya, yaitu riya. Riya ini bermakna perbuatan atau amal yang disebabkan karena melihat atau ingin dilihat oleh selain Allah atau oleh manusia. Kemudian yang kedua adalah ujub. Yang kedua adalah ujub, rasa bangga diri setelah melaksanakan ibadah atau amal. Nah, riya dan ujub ini merupakan dua hal yang dapat mencacatkan ibadah seseorang. Bahkan lebih berbahaya lagi, akan dapat menggugurkan pahala-pahala ibadah dan amalnya. Oleh karena itu, ini patut kita fahami dengan benar dan kemudian jangan sampai terjadi kepada diri kita agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Dua hal ini berlawanan dengan sifat ikhlas. Jadi riya dan ujub ini berlawanan dengan sifat ikhlas. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal-hal yang demikian, kita harus ketahui dua hal. Yang pertama adalah
lima fi fi'alihi minal faidati. Ya, perkara-perkara yang di dalam perbuatan itu ada faidah-faidahnya. Wahya husnul qaul minallahi ta'ala. Faidah daripada mengetahui tentang dua hal pencatat ibadah itu. Yang pertama adalah husnul qabuli minallahi ta'ala. Yaitu penerimaan yang baik dari Allah Ta'ala. Jadi kalau kita bisa menghindari dua hal yang mencacatkan ibadah ini, yang pertama itu akan dapat penerimaan yang terbaik dari Allah Ta'ala dari seluruh ibadah dan amal kita. Kemudian wa fawzus sawabi alaihi, dan juga mendapatkan pahala karena ada ikhlas di dalam ibadah dan amalnya. Jadi ikhlas itu akan menyebabkan diterimanya ibadah kita oleh Allah, penerimaan yang baik dari Allah. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa fatakunu mardudan zahibas sawabi kullan aw ba'dhan. Kalau tidak ada ikhlas di dalam ibadah, di dalam amal, mardudan itu akan tertolak. Amal itu akan tertolak, mardud. Zahibas sawabi juga hilang pahalanya. Ini kalau tidak ada ikhlas. Makanya ikhlas itu penting dalam setiap amalia, dalam setiap ibadah. Itu harus ikhlas, karena akan pertama adalah akan tertolak mardud, yang kedua hilang pahalanya, kullan aw ba'dhan, seluruh amal itu, seluruh ibadah itu, atau sebagiannya. Bisa seluruh amal itu tertolak, bisa juga sebagiannya, tergantung di mana ketidakikhlasan itu adanya. Apakah seluruh amal itu, seluruh ibadah itu tidak ikhlas, ataukah sebagiannya? Kalau seluruh ibadah tidak ikhlas, maka tertolak seluruhnya. Kalau sebagian yang tidak ikhlas tapi ada yang ikhlas, maka sebagian itulah yang tertolak. Ala ma ruwiya fil hadisil masyhur 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang diriwayatkan dalam satu hadis yang terkenal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha subhanahu wa ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ana aghnal aghniya 'anil syirki. Aku, kata Allah, zat yang maha kaya dari kekayaan yang disyarikatkan. Ya, ini pernyataan Allah sendiri. Aku adalah zat yang maha kaya dibandingkan dengan kekayaan yang lain-lain selain aku, yang berbentuk syarikat-syarikat selain Allah. Man amila amalan, barang siapa orang yang beramal dengan suatu amalan tertentu, fa asyraka fihi, kemudian dia mencampurkan amalan itu di dalamnya, ghair, dengan selain Allah, mencampurkan amalan itu dengan selain Allah, fanasibilahu, maka bagian yang kepada Allah itu menjadi kepada yang selain Allah. Fa inni la aqbalu illa ma kana li khalisan. Sedangkan aku, kata Allah, la aqbala, maka tidak akan menerima amal-amal itu illa ma kana li khalisan, kecuali apa-apa yang telah nyata ikhlas bagiku, kata Allah. Jadi hanya
amal soleh dan ibadah yang ikhlas karena Allah saja yang akan diterima oleh Allah. Selain itu tertolak. Selain itu tertolak dan Allah tidak akan menerimanya. Itulah pentingnya ikhlas. Wa qila, dan dikatakan, Inna Allah Ta'ala yaqulu li'abdihi yawmal qiyamati, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada hambanya pada yaumil kiamah nanti, Idzal tamassa sawaba amalihi, ketika hamba-hamba menuntut balasan dari setiap amal-amalnya. Jadi pada yaumil kiamah nanti, setiap manusia akan meminta balasan dari pahalanya. Akan menanyakan balasan pahala-pahalanya, pahala ibadah maupun amal, akan menanyakan kepada Allah. Nah, kemudian di sini akan ada beberapa pertanyaan dari Allah kepada orang-orang ini. Alam yuwassa' laka fil majalisi, apakah tidak pernah diluaskan kepada kalian beberapa majlis-majlis? Itu pertanyaannya. Sampai ditanya. Ketika kita nagih pahala kepada Allah di akhirat, manusia ini menanyakan bagaimana pahala saya, pahala sholat saya, pahala puasa saya, ngaji saya, haji saya, sedekah saya, zakat, semua ditanyakan, amal soleh saya. Ketika ditanyakan, ingin tahu pahalanya, maka Allah bertanya dulu kepada manusia itu, Alam yuwassa' laka fil majalisi, apakah tidak pernah diluaskan kepada kamu semua di dalam majlis-majlis? Nah, majlis disebut majlis-majlis. Alam takunil mirsa fid dunya, apakah tidak nyata bagi kalian menjadi pemimpin di alam dunia? Tanya ini para pemimpin itu. Alam yurkhas bay'uka wa shirauka, apakah tidak dimurahkan, yurkhas, apakah tidak dimurahkan bay'uka wa shirauka, apa-apa yang kamu jual dan apa-apa yang kamu beli? Apakah tidak dimudahkan apa-apa yang kamu jual dan apa-apa yang kamu beli? Alam tukarram, apakah kamu tidak dimuliakan waktu di dunia? Hadza wasbahu minal khatra wad darar, hal yang demikian bagi kalian. Wasbahu menjadi keterangan dari berbagai bangsa-bangsanya, minal khatar wad darar, dari apa-apa yang ditakuti dan kemadaratan. Ini menjadi keterangan, hal-hal yang menjadi keterangan tentang apa yang dikhawatirkan dan juga yang menimbulkan kemadaratan. Qultu, kemudian mengatakan Imam Ghazali di sini, wa min khatarir riya'i fadihatani wa musibatani, dari apa yang dikhawatirkan dari riya, dari apa yang dikhawatirkan dari kelakuan riya, fadihataini, yaitu dua kecelakaan, dua yang bersifat memalukan, fadihatani, wa musibatani, dan dua yang berbentuk musibah. Jadi riya ini dua yang dikhawatirkan. Yang pertama yaitu fadihatani, dua kecelakaan atau dua yang bersifat memalukan. Kemudian wa musibatani, dua yang bersifat musibah. Amal
fadihatani, apa itu yang dua yang bersifat memalukan tadi atau yang mencelakakan tadi? Yang pertama, fadihatus sirri, yaitu hal-hal yang memalukan tapi bersifat samar, bersifat samar-samar, tidak tersembunyi. Sirri bersifat samar. Jadi fadihatus sirri, hal yang memalukan bersifat sirri, bersifat tersembunyi. Wahia, yaitu hal yang memalukan atau mencelakakan yang bersifat sirri tadi, yaitu adalah laumu ala ru'usil malaikat, yaitu hal yang mencacat, yang menjadi pencacat ala ru'usil malaikati, ketika di hadapan para malaikat. Ini yang membuat malu kita semua di hadapan para malaikat. Itu yang sirri, yang tersembunyi. Wadzalika lima ruwiya, hal itu seperti yang diriwayatkan, innal malaikata tas'adu bi'amalil 'abdi mubtahijina bih. Sesungguhnya para malaikat tas'adu bi'amalil 'abdi, naik ke langit dengan membawa amal-amal hambanya. Jadi malaikat ini naik ke langit membawa amal-amal hamba, seorang hamba Allah. Dibawa oleh malaikat amal-amalnya itu ke langit. Mubtahijina bihi, dengan rasa gembira membawa amal-amal itu di hadapan Allah. Dibawa nih oleh para malaikat ke hadapan Allah amal-amal hamba ini, ya, dengan rasa gembira. Dengan rasa gembira, karena malaikat tidak tahu isi amalnya. Malaikat nggak tahu, yang tahu hanya Allah. Yang jelas amal manusia dicatat, ini amalnya bawa ke hadapan Allah, bawa ke hadapan Allah. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman, rudduhu ila sijjin, kembalikan oleh kamu itu amal, kata Allah. Kembalikan oleh kamu, hai malaikat, itu amal fi ila sijjin, ke bawah bumi yang paling bawah. Artinya tidak diterima. Sudah begitu banyak malaikat membawa amal seorang hamba, tapi oleh Allah rudduhu, lemparkan, kembalikan ila sijjin, ke bumi tempat yang terbawah. Fa innahu lam yuridni bihi, karena sesungguhnya si hamba itu tidak mengharapkan dari amalnya untuk aku. Tidak. Jadi berarti selama ini malaikat tidak tahu itu, tidak tahu ya. Makanya urusan ikhlas dan tidak ikhlas, riya dan sebagainya, malaikat nggak tahu. Karena ikhlas dan riya itu adanya di hati. Malaikat nggak tahu. Malaikat tahunya seseorang berzakat, berinfak, bersedekah, sholat, ngaji, haji, melaksanakan haji ke Baitullah. Tahunya itu, dicatat oleh malaikat. Kemudian dihadapkan kepada Allah, tapi oleh Allah melemparkan lagi ke dalam. Nah, ini yang dimaksud dengan, ya, dengan maksud yang dimaksud dengan fayaftadihu dzalikal amalu wal 'amdu 'indal malaikah. Maka merasa malu, ya, merasa malu hal yang demikian, dari amal yang demikian bagi si hamba itu di hadapan malaikat. Malu, betul-betul malu. Nah, contohnya begini, kita menitipkan sesuatu yang menurut kita bagus, katakanlah barang atau buah-buahan gitu, kita titipkan kepada seseorang, serahkan ini kepada seorang raja. Kita menitipkan barang kepada seseorang, utusan kita untuk membawa barang ini kepada seorang raja. Yang membawa tidak tahu karena barang ini dibungkus. Ketika di hadapan raja, raja tahu bahwa apa yang dibawa oleh utusan kita itu
barangnya busuk semua. Akhirnya dilemparkan oleh raja itu, kembalikan kamu. Aku tidak menerima. Kira-kira kita malu nggak kepada utusan kita? Malu kepada orang yang kita utus. Sementara yang diutus itu bangga, dia membawa, wah ini barang-barang ini bagus nih, barang ini bagus, saya persembahkan kepada raja. Tapi ternyata dilemparkan lagi oleh raja. Akhirnya si orang yang kita utus menjadi tahu isi daripada barang tersebut. Maka tentunya kita merasa malu di hadapan yang kita utus tadi. Ya, ini yang dimaksud dengan ya, rasa malu yang sir tadi di hadapan para malaikat. Wasaniyah, kemudian yang kedua, ya, kecelakaan atau rasa malu itu fadihatul alaniyati, kecelakaan atau rasa malu alaniyah yang terbuka, yang terbuka. Wahiyya yaumul qiyamati ala ru'usil khalaiqi. Rasa malu yang terbuka ini yaitu bahwa pada yaumil qiyamah nanti, rasa malu yang terbuka ala ru'usil khalaiqi, di hadapan seluruh makhluk. Kalau tadi hanya di hadapan malaikat, ini di hadapan makhluk dibuka amal kita. Ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, seperti yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mura'iya yunadi yaumal qiyamati bi arba'ati asma'in. Sesungguhnya orang-orang yang riya yunadi, akan dipanggil pada yaumil qiyamah nanti. Jadi orang-orang yang riya itu, yang amalnya dilakukan dengan riya itu, yunada yaumil qiyamati bi arba'atin asma'. Jadi akan dipanggil pada yaumil qiyamah tadi dengan 4 sebutan. Orang yang beramal riya, melakukan riya di dunia ini akan dipanggil di yaumil qiyamah dengan 4 sebutan. Yaitu ya kafiru. Dan disebutnya nih di hari kiamat itu, wahai orang kafir. Ya fajiru, wahai orang yang melampaui batas. Suaranya menggelegar waktu dipanggil. Itu di hadapan makhluk semua. Ini yang membuat malu di hadapan seluruh makhluk itu. Ya kafir, ya fajir, wahai kafir, wahai orang yang melampaui batas. Ya ghadir, wahai orang penipu. Jadi orang yang riya ini disebutnya sebagai penipu, karena dia beramal kebaikan tapi bukan karena Allah, karena selain Allah atau karena manusia. Makanya dikatakan penipu. Ya ghadir, wahai penipu. Kemudian yang keempatnya, ya khasir, wahai orang yang merugi. Astagfirullah. Dengan panggilan yang sangat buruk. 4 panggilan. Dolla sa'yuka. Dikatakan dolla sa'yuka, telah hilang amal kamu semua. Nauzubillah. Sudah dengan panggilan ya kafiru atau ya fajiru, ya ghadiru, ya khasiru, ditambah lagi telah hilang amal kamu semua. Wa batala ajruka, dan batal pahala-pahala kamu semua. Batal pahala-pahala kamu semua. Fala khalaqalakal yauma litamisil ajra mimman kunta ta'malu lahu ya mukhadir. Maka tidak ada bagian bagi kalian semua pada hari ini. Sudahlah minta pahala atau minta balasan. Kamu minta balasan. Sudahlah kamu minta balasan. Mimman kunta ta'malu lahu ya mukhadir.
kepada sesuatu dari dulu waktu di dunia kamu beramal kepadanya. Jadi disuruh minta pahala kepada selain Allah. Kalau beramal karena seseorang, karena manusia, mintalah pahala kepadanya. Sampai dibegitukan. Disuruh minta pahala. Mana ada? Hanya Allah yang bisa membalas pahala. Selain itu makhluk tidak ada satupun yang bisa membalas pahala. Ini gara-gara amal ibadahnya dilakukan dengan riya waktu di dunia. Artinya tidak ikhlas karena Allah, tapi karena selain Allah. Waruwiya, kemudian diriwayatkan juga, annahu yunadi munadin yaumal qiyamati yusmi'ul khalaiqi, bahwasanya akan memanggil munadi, siapa yang memanggil pada yaumil kiamah, akan ada panggilan nanti, pengumuman di yaumil kiamah itu, yusmi'ul khalaiq, yang memberikan pendengaran kepada setiap makhluk. Jadi akan ada panggilan, pengumuman di hadapan seluruh makhluk. Itu ada pengumuman dengan suara yang sangat keras, yang kata-katanya seperti ini, berbentuk pertanyaan. Ainal ladzina kanu ya'budunan nasa, di mana wahai orang-orang Ainal ladzina, wa di mana wahai orang-orang kanu ya'budun nas, yang telah nyata orang-orang itu beribadah karena manusia. Ditanya, hai, di mana orang-orang yang beribadah karena manusia? Oh, tadi dipanggil gitu dulu ya. Kumu khudhu ujurakum mimman amaltum lahu. Kumu, berdiri. Ya Allah, disuruh berdiri nanti di sini. Di mana ya orang-orang yang beribadah karena manusia? Berdiri. Itu di hadapan semua. Khudhu, ambil oleh kamu. Ujurakum mimman amaltum lahu. Pahala-pahala kalian semua dari orang-orang yang kamu beramal karenanya. Ayo silakan ambil. Pahala dari orang-orang yang dulu kamu beramal karenanya, bukan karena Allah. Ambil sono. Sampai begitu. Fa inni la aqbalu amalan khalatahu syai'un. Karena aku, kata Allah, la aqbalu, tidak akan menerima amalan-amal khalatahu syai'un, yang telah mencampuri amal itu dengan sesuatu. Artinya Allah tidak menerima amal yang tercampuri, yang bukan ikhlas karena Allah. Nauzubillah. Ngeri sekali kalau itu ya, saudara-saudara sekalian. Makanya dikatakan orang penipu atau tertipu. Jadi orang yang beramal bukan karena Allah itu dikatakan penipu, karena dia beramal soleh, ibadah, kelihatannya memang baik, tapi karena perbuatannya bukan karena Allah, maka dikatakan dia penipu, sekaligus dia juga tertipu. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan yang pertama ini tentang bahayanya riya, bahayanya amal yang tidak ikhlas akan menimbulkan dua yang mempermalukan diri kita sendiri. Pertama, di hadapan malaikat dipermalukan, yang kedua di hadapan seluruh makhluk dipermalukan pada yaumil kiamah nanti. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua, dan Allah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kita, agar kita senantiasa diberikan hati yang ikhlas dan soleh, mukhlis dalam melaksanakan ibadah maupun amal-amal soleh yang lain. Amin. Ya mujibas sailin. Insyaallah dalam pertemuan yang lain akan kita lanjutkan lagi pembahasan ini, hal-hal yang akan menyesatkan ibadah.
Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada kesalahan dan kekeliruan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.